Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Jeffrey. Nah, kemarin Jeffrey sudah buat story ya di Instagram tentang bahasa Inggris. Nah, hari ini Jeffrey mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tuliskan di Instastory. Oke, tentang bahasa Inggris. Nah, sebenarnya apa sih yang mengharuskan kita untuk belajar bahasa Inggris? Banyak orang yang berkata bahwa buat apa belajar bahasa Inggris? Oh, kita orang Indonesia tidak perlu belajar bahasa Inggris. Ada juga yang bilang bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi kita harus dan wajib untuk mempelajarinya. Ada juga yang bilang bahasa Inggris itu ribet karena belajar selalu rumus dan tenses. Benar nggak sih demikian? Di sini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, langsung aja yang pertama dari Astri Febriani. Rumus pintar bahasa Inggris. Wah, kalau kita membahas tentang bahasa Inggris, maka kita sepakat bahwa bahasa Inggris sangat dibutuhkan di dunia modern saat ini. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang harus kita gunakan ketika kita melakukan komunikasi dengan berbagai orang dari seluruh dunia. Rumus pintar bahasa Inggris adalah kita sendiri yang ciptakan sebenarnya. Kenapa teman-teman? Karena rumus belajar bahasa Inggris itu kita sendiri yang temukan bagaimana sih kita untuk belajarnya dengan nyaman. Itu yang pertama. Contoh, kalau saya dulu belajar bahasa Inggrisnya dengan nonton film. Kalau saya dulu belajar bahasa Inggrisnya dengan mencatat lalu saya praktek. Nah, teman-teman bisa tentukan sendiri rumus belajarnya seperti apa. Misalkan, hari ini kalian menentukan rumus belajarnya yaitu dengan membaca. Setelah itu menulis, lalu mempraktekannya. Membaca seperti apa? Misalnya kita membaca sebuah cerita. Kita membaca sebuah cerita dalam bahasa Inggris. Lalu, kalian tuliskan resume tadi di buku, lalu kalian praktekkan. Itu juga salah satu rumus belajar. Maka dari itu, untuk Astri, rumus pintar bahasa Inggris sebenarnya kita sendiri yang temukan. Tapi Kak, gimana sih cara menemukan rumus? Saya sendiri aja bingung gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Maka kita harus mencoba salah satu hal yang dulu saya lakukan, yaitu menonton film. Nah, ini bisa menjadi salah satu rumus belajar pintar bahasa Inggris. Kita harus menonton film yang berbahasa Inggris, boleh dengan subtitle, boleh juga tidak. Tapi saran saya, untuk pertama kali mendengarkan, untuk pertama kali menonton, kalian coba untuk menggunakan subtitle. Kalian harus menontonnya ya setidaknya 3 kali lah untuk paham dan familiar tentang bahasa Inggris tersebut. Ketika ada salah satu pronunciation ataupun vocabulary yang kalian itu kok ini baru saya tahu ya, kalian bisa catat di buku dan nanti kalian bisa cari di kamus seperti itu. Yang kedua dari Safira Amelia 02. Kak, kenapa ada 2 jenis bahasa Inggris, yaitu American, English, British? Ada apa? Oke deh. Sebenarnya untuk 2 jenis bahasa Inggris ini, ya kalau bahasa Inggris British itu digunakan oleh mereka yang ada di United Kingdom seperti Scotland, Inggris Raya. Kalau untuk bahasa Inggris Amerika, ya mereka yang menggunakan yang ada di seputaran Amerika. Nah, untuk kedua jenis bahasa Inggris ini, teman-teman bisa menentukan nih, passion gua di mana nih? Apakah di British pronunciation or di American English? Nah, semuanya bisa kalian explore deh, ataupun kalian cari tahu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara bisa menghafal dan lancar bahasa Inggris? Oke, kalau menurut saya, belajar bahasa Inggris itu kita harus bisa untuk practice every day. Nah, kenapa sih kita harus practice every day? Kenapa sih kita harus belajar atau practice with our friend or with our family? Karena bahasa Inggris adalah sebuah bahasa
yang harus kita gunakan dan bukan hanya dihafal. Boleh kita menghafal, misalnya menghafal nama-nama animals or number, part of body or lainnya. Tetapi tidak hanya cukup dari menghafal, tapi kita harus menggunakannya. We have to communicate with others. Because why? English is communication. Itu ya untuk Ferry Kupron. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Sheila _MPTR. Assalamualaikum Kak, mau tahu nih gimana sih caranya menguasai skill listening? Nah, untuk sebagian orang menguasai skill listening adalah salah satu hal yang sulit di dalam bahasa Inggris. Ada skill reading, ada skill listening, ada skill writing, ada skill speaking. Tapi beberapa orang mengatakan bahwa untuk belajar bahasa Inggris terutama listening itu sangat sulit sekali. Kenapa? Kenapa coba? Karena terkadang native speaker itu berbicaranya terlalu cepat, ataupun ada di situ ada linking yang kita, oh kok kalimat ini digabung ya dengan ini, jadi bingung tuh, itu ngomong apaan sih? Sedangkan kalau kita praktek tidak seperti itu. Nah, caranya ataupun tips biasanya untuk voice listening, pertama kita harus menguasai dulu nih English British or English America. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham tentang vocabulary-nya. Kita harus banyak vocab, harus menghafal banyak-banyak vocab yang ada di kamus, dan kita harus sering-sering praktek. Nah, misalnya biasanya di dalam skill listening kita akan menemukan beberapa soal yang menanyakan what are they doing, atau mereka mengucapkan angka tapi kita harus menulisnya. Contoh 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita harus coba menulis. Makanya kita harus banyak-banyak belajar atau menghafal vocabulary. Itu ya untuk Sheila MPTR. Ada siapa lagi nih? Fanny 3548. Benar nggak Kak, ketika speak up itu jangan memperhatikan grammar, yang penting kita berbicara. Oke. Sebenarnya benar. Beberapa native speaker mengatakan don't focus on grammar. Jadi kita coba terus untuk belajar dan praktek untuk belajar bahasa Inggris, berbicara dengan teman. Don't care about grammar. One more. Nah, ini untuk pemula ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita juga harus tetap memperbaiki kosakata kita dan tata bahasa atau grammar tadi. Nah, jadi ketika teman-teman mengambil pendidikan bahasa Inggris, artinya teman-teman sudah berkomitmen untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, ketika kalian mencoba untuk speaking, yang pertama saya yakin pasti ada rasa malu-malunya deh ya. Ada rasa malu-malu dan juga wah, kok teman-teman di kelas ini mendiskriminasi gitu ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita ngomong bahasa Inggris, wah orang ini sok-sokan. Namun juga orang Indonesia sok-sokan bahasa Inggris, sudahlah. Pernah dengar seperti itu? Ya saya yakin pernah. Nah, jadi teman-teman untuk yang kalian yang mau coba untuk praktek speaking, cobalah untuk praktek dan jangan fokus pada grammar, tapi seiring berjalannya waktu coba untuk benahi dan terus belajar. Nah, itu ya untuk Fanny. Selanjutnya balik ini. Seberapa pentingkah bahasa Inggris? Aminuddin _KTB. Kalau teman-teman bertanya seberapa pentingkah bahasa Inggris, menurut Jeffrey itu sangat penting. Why? In this modern era, we need English skill to communicate with each other. For example, if you go to abroad and you speak up with native speaker or new friend from around the world, you have to speak in English, right? Nah, jadi ketika kita mencoba untuk belajar bahasa Inggris, ketika kita pergi ke luar negeri, ketika kita bertemu dengan orang-orang asing atau turis ke negara kita, kita bisa berbicara bahasa Inggris. Dan the most important, sebagian besar perkantoran, syarat beasiswa, mendaftar kuliah,
banyak yang mensyaratkan skill bahasa Inggris. Nah, itulah kenapa bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting di modern saat ini. Jadi, ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris dan bertanya seberapa pentingnya, jawabannya sangat penting. Tapi kak, saya kan bukan jurusan bahasa Inggris. Saya kan ngambil jurusan yang lain. Teman-teman bisa belajar dari lagu, bisa belajar dari video, dari film, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita pelajari bagaimana menggunakan bahasa Inggris. Di tips ini, teman-teman mungkin berpikir bahwa bahasa Inggris itu hal yang biasa aja deh ya. Tetapi sekali lagi yang tadi jelaskan bahwa bahasa Inggris sangat penting. Kenapa? Kita butuh skill bahasa Inggris untuk menunjang pekerjaan. Satu hal yang pasti, belajar bahasa Inggris tidak hanya cukup dihafal saja, tapi dipraktekkan, tapi diasah. Nah, itulah tentang pentingnya bahasa Inggris yang sudah kita bahas tadi, tentang bagaimana menguasai bahasa Inggris dengan baik. Sama-sama belajar, sama-sama untuk meraih masa depan. Sampai jumpa di next video.